kabar gembira tentang kasih dan damai sejahtera. Dengan kasih Tuhan kita kuatkan, membangun iman, teguhkan harapan. Halo adik-adik, hari ini adalah hari yang indah bukan? Kita bertemu di safari rohani kecil yang penuh dengan petualangan iman dan cerita inspiratif, khususnya untuk adik-adik yang cerdas dan bersemangat. Kakak Cia akan menemani adik-adik untuk menjelajahi kisah-kisah yang luar biasa. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Yuk kita awali dengan kisah Nabi Daud, seorang raja yang sangat dicintai oleh Tuhan karena hatinya yang tulus. Adik-adik, apakah kalian pernah mendengar nama Daud? Daud adalah seorang anak gembala yang hidup di desa kecil bernama Bethlehem. Dia adalah anak termuda dari keluarga besar Bapak Isai. Daud juga bukanlah seorang prajurit atau pemimpin besar. Dia hanya seorang gembala yang menjaga domba-domba keluarganya. Suatu hari, seorang nabi bernama Samuel datang ke desa mereka untuk menyampaikan pesan Tuhan. Hai Isai, aku datang karena perintah Tuhan. Salah satu anakmu akan menjadi raja berikutnya. Oh, sungguh? Tetapi anak-anakku yang mana, Samuel? Ayo panggil mereka semua. Lalu Isai memanggil semua anaknya yang berdiri di hadapan Samuel, lalu berkata, Tuhan belum memilih yang ini. Bagaimana dengan yang ini? Tidak, Tuhan belum memilihnya juga. Anakku yang ketiga. Tidak, bukan dia. Oh, ada satu lagi anakku, Daud. Tapi dia hanya seorang gembala. Bawa dia ke sini. Tuhan telah memilihnya. Lalu Isai memanggil Daud yang datang dengan penuh keraguan-raguan. Daud, Tuhan telah memilihmu untuk menjadi raja berikutnya. Apa? Aku hanya seorang gembala, Samuel. Tuhan melihat hatimu, Daud. Dia percaya padamu. Tuhan melihat hati Daud dan ia tahu bahwa Daud akan menjadi pemimpin yang baik. Namun Daud tidak percaya. Dia merasa bahwa ia hanya seorang anak gembala. Tetapi Tuhan telah percaya padanya. Lalu Samuel mengurapi Daud sebagai raja yang baru. Baiklah, aku akan percaya. Terima kasih Samuel, aku akan mencoba yang terbaik. Suatu hari saat sedang berjalan mengelilingi desa, tiba-tiba Daud bertemu dengan raksasa yang menakutkan bernama Goliat. Orang-orang di sekitar itu takut padanya, tetapi Daud tidak. Dia percaya bahwa Tuhan akan membantunya. Daud, raksasa Goliat menakutkan kita. Bisakah kamu menolong kami? Tentu saja, dengan Tuhan di sisiku, aku akan melakukannya. Setelah mengalahkan Goliat dengan ketapel dan batu kecil, orang-orang sangat senang dengan kemenangan Daud. Mereka mulai melihatnya sebagai pemimpin yang hebat. Tetapi Saul yang menjabat sebagai raja saat itu cemburu pada Daud dan ingin membunuhnya. Daud mengetahui keinginan Saul, lalu pergi melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya, dan Daud tidak membenci Saul. Daud, kau luar biasa. Kami semua menghormatimu. Saya hanya melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saat mereka semua sedang berkumpul di istana Saul, tiba-tiba Saul berkata kepada Daud, Daud, kau sungguh berbakat, tapi aku cemburu padamu. Aku tidak ingin merebut kerajaanmu, Saul. Aku hanya ingin melayani Tuhan dengan baik. Daud, kami ingin kamu menjadi raja kami. Aku bersedia, asalkan aku bisa memimpin dengan bijaksana dan dengan hati yang bersih. Akhirnya, setelah Saul meninggal, Daud menjadi raja.
Dia menjadi raja yang baik dan bijaksana dan memimpin bangsanya dengan cinta dan keadilan. Meski dia melakukan kesalahan, Daud selalu meminta maaf kepada Tuhan dan berusaha menjadi lebih baik. Kita harus membangun rumah untuk Tuhan, di mana tabur perjanjian kita akan aman. Dan Tuhan pun menanggapi apa yang dikatakan oleh Daud. Anakmu Salomo akan melakukan itu nanti, tapi aku senang dengan hatimu Daud. Terima kasih Tuhan, aku hanya manusia biasa yang mencoba melakukan yang terbaik. Nah, adik-adik, kisah Daud mengajarkan kepada kita bahwa kita semua bisa melakukan hal-hal besar jika kita percaya pada Tuhan dan memiliki hati yang baik. Demikian adik-adik kisah Raja Daud, seorang tokoh penting dalam tradisi kita yang mengajarkan tentang pentingnya iman, pertobatan, dan keadilan. Melalui kehidupannya yang penuh warna dan perjuangan, kita diingatkan akan rahmat Tuhan yang terbuka bagi semua orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran dan perdamaian. Semoga cerita kehidupan Daud dapat menginspirasi kita untuk selalu mencari kehendak Tuhan dalam segala tindakan kita. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa, memohon agar kita juga dapat menjadi saksi-saksi kebaikan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Safari rohani kecil menemani setiap hari-hari.